Oke, kali ini gue mau ajak kalian buat lihat unboxing yang agak beda dari biasanya, karena yang bakal di unboxing itu adalah Apple Studio Display, yang sekaligus jadi unboxing dengan ukuran paling besar di antara semua gadget yang pernah di unboxing di channel ini. Pengalaman unboxingnya juga lumayan unik. Buat angkat Studio Display-nya, kalian perlu tekan bagian samping dusnya ini, baru keluarin Studio Display-nya dengan ekstra hati-hati pastinya. Dan di dalamnya ada kabel Thunderbolt, kertas-kertas petunjuk penggunaan, dan ada stiker Apple juga. Terus kabel powernya yang unik, juga ada kotaknya tersendiri yang udah nyatu sama monitornya. Dan ini dia Apple Studio Display. Jadi beberapa bulan terakhir tuh gue lagi ngincer pakai monitor buat disambungin ke MacBook gue sendiri supaya kerjanya jadi lebih nyaman dengan lihat layar yang ukurannya lebih besar. Dan ternyata dari semua opsi monitor yang gue lihat yang bagus-bagus, ternyata semuanya punya satu kesamaan, yaitu nggak ada monitor yang sempurna atau yang perfect. Ada yang bagusnya di bagian A, tapi nggak punya fitur B yang menurut gue cukup penting, atau sebaliknya, dan termasuk juga di Apple Studio Display ini. Gue sendiri udah pakai Apple Studio Display ini sekitar 1 bulan terakhir, dan menurut gue di bagian yang biasanya Apple memang jago di situ, kalian bisa ngerasain banget di Apple Studio Display ini. Tapi, mungkin ada beberapa fitur yang bikin monitor ini nggak terlalu cocok buat kalian. Pertama, kita ke bagian desain dan build quality-nya dulu, karena menurut gue cukup banyak yang bisa dibahas dari bagian ini. Jadi, Apple Studio Display ini desainnya simple dan minimalis banget, kayak desain produk Apple lainnya lah. Dengan ada logo Apple di bagian belakang, dan build quality-nya juga mantep banget. Stand-nya terbuat dari aluminium, dan bagian belakangnya juga aluminium, jadi terasa kokoh dan premium. Studio Display ini juga nggak gampang goyang, jadi kalau dari yang gue coba, pas misalnya lagi main games, kadang terlalu seru mainnya. Mejanya bisa agak goyang, tapi Studio Display-nya ya cuma goyang sedikit aja. Kalau ditanya build quality aluminium itu penting atau enggak, menurut gue cukup penting sih. Karena monitor itu pasti bukan buat dipakai 1 tahun, 2 tahun, tapi kalau bisa itu selama mungkin. Dan kalau punya build quality yang bagus itu penting juga buat jangka panjang. Sama kayak MacBook atau laptop lainnya yang terbuat dari aluminium, kalau ditanya laptop aluminium itu penting atau enggak, menurut gue ya mungkin setiap orang jawabannya bisa berbeda ya. Tapi kalau buat gue pribadi, jawabannya cukup penting sih. Terlepas dari spesifikasinya kayak gimana, performanya kayak gimana, kalau punya build quality yang bagus itu ya bisa dibilang nilai plus lah. Dan menurut gue juga feel-nya jadi lebih premium kalau menggunakan aluminium dibandingkan plastik. Bayangin aja kalau Apple rilis MacBook yang dari plastik, walaupun spesifikasinya sebagus apapun, pasti bakal dikritik habis-habisan. Apalagi buat device yang harganya premium, itu minimal banget build quality-nya harus bagus. Termasuk Apple Studio Display ini yang harus diakui build quality-nya memang juara, walaupun jadinya cukup berat. Tapi gua pun jadi lebih tenang juga pakainya karena tahu build quality-nya bagus. Oke, sebelum kita lanjut, gue mau share sebentar tentang UPDF yang juga merupakan sponsor untuk video kali ini. Jadi buat teman-teman yang pakai Mac atau MacBook, UPDF ini punya beberapa fitur khusus supaya bisa edit file PDF dengan lebih gampang dan fiturnya juga lengkap banget. Kalau mau edit teks di file PDF, tinggal diganti aja dan nanti bakal langsung sync di device lain juga. Terus kalau mau atur halaman di file PDF juga bisa banget, tinggal kalian atur aja urutannya. Terus mau terjemahin semua teks di file PDF kalian itu juga bisa loh, tanpa harus ganti format PDF-nya. Dan gak cuma itu aja, kalau mau convert atau ubah file PDF kalian ke Word itu juga bisa. Plus kalau mau tambahin tanda tangan di file PDF itu juga bisa banget. Jadi UPDF ini bisa bantuin berbagai kebutuhan file PDF. Dan cukup 1 lisensi aja bisa digunakan sampai 4 device kalian. Bisa buat Mac, Windows, iPad, iOS, dan sebagainya. Buat teman-teman yang mau tahu lebih lanjut tentang UPDF, langsung aja klik link yang ada di deskripsi video ini. Nah, untuk Studio Display yang gue pakai ini, tipenya yang base model atau yang standar. Jadi stand-nya ini cuma bisa buat adjust tilt atau kemiringan layarnya aja, dan nggak bisa atur naik atau turun. Sebenarnya ada beberapa opsi lain juga, kayak VESA mount adapter tanpa tambahan biaya, dan ada opsi yang bisa atur ketinggian monitor ini yang tentu saja bayar ekstra lagi, bedanya $400 atau sekitar 6 juta rupiah, cuma bisa buat dapet fitur naikin atau turunin monitornya. Yang menurut gue harganya agak terlalu mahal ya, cuma buat dapetin fitur kayak gitu doang. Dan sebenarnya tuh harusnya fitur itu udah dapet juga di yang base model, karena ini pun harganya udah premium. Kalau dari pengalaman gue, yang tipe standar ini oke-oke aja sih, walaupun nggak bisa atur ketinggian monitornya. Paling nggak buat gue kebetulan ketinggiannya udah pas juga, jadi masih nyaman buat lihat layar Apple Studio Display-nya. Nah, tadi gue ada sebut Apple Studio Display ini minimalis banget, dan ini nggak hanya dari segi desainnya aja.
Tapi di Studio Display ini juga nggak ada tombol apapun. Nggak ada tombol power, tombol buat atur brightness, dan sebagainya kayak di monitor pada umumnya. Jadi semua settingnya itu bisa diatur dari Mac atau MacBook. Jadi misalnya kalau mau atur brightness, kalian tinggal ke sistem settings yang ada di MacBook, terus ke bagian displays, pilih yang Studio Display, dan tinggal atur aja brightness-nya dari sini. Tapi yang ada di Studio Display ini adalah 3 port Type-C dan 1 port Thunderbolt, yang bisa buat cas MacBook kalian juga dengan output 96 watt. Jadi port di Studio Display ini sekaligus kayak USB-C hub sendiri gitu. Apalagi buat teman-teman yang pakai MacBook Pro tipe yang lebih baru, ukuran 14 atau 16 inci yang portnya udah lebih lengkap. Dengan Studio Display, kalian juga bakal dapat extra port Type-C. Bagian yang agak aneh dari desain Studio Display ini menurut gua ada di belakang, yaitu kabel powernya ini nggak bisa dilepas, yang entah alasannya apa. Jadi ya kabel powernya ini udah nempel sama Studio Display-nya. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian layar. Dan yang gue notice pertama kali pas lihat Apple Studio Display ini adalah ternyata bezelnya itu tebal juga ya. Perlu diingat, Apple Studio Display ini keluaran tahun 2022 loh. Jadi belum terlalu lama. Tapi bezelnya masih lumayan tebal. Padahal kalau bezelnya bisa lebih tipis lagi, Studio Display ini pasti bakal makin cakep sih. Sepertinya bezel tipis itu memang khusus buat Apple Pro Display XDR aja ya. Dan karena Studio Display ini versi yang lebih murah, jadi bezelnya dibikin agak tebal biar nggak ngalahin estetiknya Apple Pro Display XDR. Untuk Studio Display di video kali ini adalah yang standar glass, jadi bukan yang nano texture. Dan alasan kenapa gue pakai yang standar, yang glossy adalah karena di ruangan ini tuh nggak banyak pantulan cahaya. Jadi karena ruangannya cukup tertutup, apalagi kalau misalnya lagi nggak ada syuting video, ya itu nggak ada pantulan apa-apa. Tapi kalau misalnya ruangan kerja kalian kena pantulan cahaya yang nggak bisa kalian kontrol, nano texture ini bisa jadi opsi yang bagus. Dan dari yang gue baca-baca, sepertinya sangat membantu mengurangi pantulan cahaya. Dan warna yang ditampilkan pun tetap bagus. Oke, ngomongin soal layar, kita juga harus lihat beberapa spesifikasi dari Apple Studio Display ini. Jadi Apple Studio Display ini adalah layar 5K Retina Display 27 inci dengan resolusi 5120 x 2880 dengan 218 ppi. Jadi apa yang ditampilkan di layar itu bisa kelihatan jelas, tajam banget. Terus scaling dari macOS juga pas banget di layar 5K. Jadi semua UI di macOS bakal kelihatan lebih tajam, termasuk teks juga jadi lebih jelas. Terus maksimum brightness-nya juga bisa sampai 600 nits, yang menurut gua udah cukup kalau dipakai indoor di ruangan yang let's say lampu ruangan biasa. Gua sendiri pun juga nggak pernah pakai sampai brightness maksimum sih, karena ruangannya lumayan tertutup. Terus layar Studio Display ini refresh rate-nya adalah 60 Hz. Jadi ini mungkin bisa jadi deal breaker buat beberapa orang. Agak aneh juga sih, di MacBook Pro udah 120 Hz. iPhone tipe Pro juga 120 Hz. Ya tentu saja bikin animasi jadi kelihatan lebih smooth, tapi di Studio Display ini masih 60 Hz. Buat teman-teman yang sering pakai monitor buat gaming, mungkin bisa agak kurang cocok ya, karena cuma 60 Hz. Walaupun gambar yang ditampilkan jadi bagus banget. Tapi buat gue pribadi yang jarang main games, 60 Hz ya masih oke lah buat sehari-hari, walaupun tetap bakal lebih bagus lagi kalau bisa 120 Hz. Oh ya, Studio Display ini juga nggak support konten HDR ya. Dan kalau ditanya apakah ini jadi minus yang gede banget atau enggak, menurut gue itu tergantung penggunaan sih. Gue pribadi jarang banget nonton konten yang HDR, dan gue sendiri pun juga nggak bikin konten yang HDR. Jadi buat gue sih nggak terlalu masalah. Tapi buat kalian yang sering nonton konten HDR, ini mungkin bisa jadi deal breaker. Dan Studio Display ini juga nggak ada mini LED seperti yang ada di layar MacBook. Jadi warna hitam yang ditampilkan nggak bener-bener warna hitam seperti yang ada di layar MacBook. Bedanya seperti ini. Nah, pas kemarin gue lihat beberapa opsi monitor, gue tuh cari monitornya yang paling mendekati sama kualitas layar MacBook. Karena menurut gue layar MacBook Pro itu udah bagus banget, dan gue juga nggak pengen cuma sekedar pakai monitor yang ukurannya lebih besar dari layar MacBook, tapi kualitasnya nggak bagus. Karena kayak sayang aja gitu, udah mahal-mahal beli MacBook, tapi kombinasi monitornya kurang oke. Dan karena buat kerjaan gue kualitas layar itu penting banget, makanya selama ini gue masih ngandelin MacBook buat edit. Secara teknis, sebenarnya Studio Display ini nggak sebagus layar MacBook Pro sih. Kayak nggak ada ProMotion, nggak ada mini LED, maksimum brightness-nya lebih kecil. Tapi ada satu hal yang selalu gua ketemu pas baca atau nonton tentang Studio Display yang bikin gua tertarik, yaitu konsistensi warna dengan device Apple lainnya. Dan buat gua ini penting banget. Gue sering banget ketemu orang yang review Studio Display di YouTube atau di forum-forum. Mereka tuh awalnya pakai monitor lain, tapi ujung-ujungnya mereka harus cocokin lagi warnanya sama warna di layar MacBook atau iPhone. Makanya workflow-nya jadi bolak-balik. Mereka harus cek dulu nih udah oke atau belum. Nanti kalau misalnya warnanya kurang bagus, balik benerin lagi. Nanti balik cek lagi ke MacBook atau iPhone. Makanya kebanyakan orang ganti ke Studio Display karena alasan itu, biar nggak bolak-balik.
Dan gue pribadi juga pernah ngerasain hal yang sama sebelum pakai MacBook, jadi apa-apa dicocokinnya sama layar iPhone, dan itu ribet banget sih. Dan bagusnya dari Studio Display ini, warnanya konsisten. Gue bisa edit video, edit foto dengan tenang, karena warna yang dihasilkan konsisten sama di device lain. Dan nggak perlu bolak-balik buat cek warna. Bahkan dari yang gue coba, kalian nggak perlu kalibrasi apa-apa lagi, tinggal colok ke MacBook, dan preset bawaan dari Studio Display ini udah langsung konsisten sama warna di MacBook. Ini yang menurut gue susah ketemu di monitor lain. Bukan berarti monitor lain nggak ada yang bagus ya, tapi dari yang gue baca-baca, itu konsistensi warna dari Studio Display ini masih jadi pilihan yang paling oke. Dan makanya pas gue cari-cari rekomendasi monitor buat MacBook, nama Studio Display ini selalu masuk rekomendasi, walaupun fiturnya di atas kertas, dalam beberapa hal ada yang nggak sebagus opsi monitor lain. Gue juga dulu pernah magang dan kerja di beberapa perusahaan foto dan video, dan mereka itu semuanya full pakai MacBook atau iMac. Dan gue juga pernah dijelasin, katanya tuh kalau misalnya foto atau video kalian udah kelihatan bagus di layar MacBook atau iMac, itu juga biasanya bakal bagus atau kelihatan bagus di berbagai device lain. Makanya layar device Apple sering jadi patokan di industri profesional, dan makanya banyak kreator juga pakai device Apple buat ngedit. Sekali lagi bukan berarti nggak ada monitor yang bagus ya selain layar dari device Apple, tapi biasanya layar dari MacBook atau iMac itu udah trusted. Dari pengalaman gue sendiri, layar Studio Display ini juga udah bagus banget. Buat nonton warnanya cakep, dan buat editing itu juga nyaman. Nah, ketika gue pakai Studio Display ini, gue juga notice Studio Display ini tuh nggak cuma sekedar beli layar, tapi juga beberapa fitur pelengkap lainnya. Contohnya ada webcam dengan 12 megapiksel ultra wide dan bisa center stage juga berkat chip A13 Bionic. Menurut gue kualitas webcamnya ya standar lah. Nggak beda jauh sama MacBook Pro gue sendiri, kecuali MacBook Pro M4 itu webcamnya udah lebih bagus, udah di-upgrade. Waktu pas awal rilis, webcamnya ini banyak banget dikomplain karena kualitasnya kurang banget, tapi setelah software update, sekarang kurang lebih kualitasnya itu gambarannya kayak kualitas webcam di MacBook yang sebelum M4. Terus di Studio Display ini juga ada 3 mikrofon, dan kualitas mic-nya menurut gue lumayan bagus loh. Jadi suara yang teman-teman dengar saat ini adalah suara yang direkam langsung dari mikrofon Apple Studio Display yang menurut gue udah oke banget buat video conference lewat Zoom dan sebagainya. Udah oke lah, suaranya bisa terdengar dengan jelas. Selain itu ada satu hal lainnya yang juga salah satu bagian favorit gue dari Apple Studio Display ini, yaitu speakernya bagus banget. Gue udah baca-baca sih sebelum beli Studio Display ini, banyak yang bilang speakernya itu bagus banget. Dan setelah gue coba sendiri, gue bisa konfirmasi speakernya itu bukan main. Speaker di MacBook Pro aja udah bagus, nah 6 speaker di Studio Display ini lebih bagus lagi. Gue pribadi biasanya buat nonton film atau denger lagu itu volumenya setengah aja, itu udah kenceng banget. Dan kalau kalian penasaran, coba dengerin aja nih. Nah, seperti yang kita tahu, harga dari Apple Studio Display ini memang bukan main. Harganya $1.599 atau kalau kemarin gue belinya 26,999 atau 27 juta, jadi mahal banget. Dan gue nggak bisa bilang monitor ini worth it karena tergantung pakainya buat apa. Buat teman-teman yang nggak terlalu butuh akurasi warna, sering buat main games, atau cuma sekedar butuh layar yang lebih besar dari laptop, menurut gue jangan beli Apple Studio Display karena banyak opsi monitor lain yang lebih murah. Tapi buat orang-orang yang peduli build quality, desain, konsistensi dan akurasi warna, Studio Display ini bisa jadi opsi yang bagus. Fun fact, pas gue banyak baca-baca seputar Apple Studio Display ini, sepertinya gue lebih banyak ketemu orang yang awalnya pakai monitor lain, terus akhirnya ganti ke Studio Display, dibandingkan orang yang awalnya pakai Studio Display, akhirnya ganti ke monitor lain atau upgrade. Karena kalau mau upgrade dari Studio Display, pilihannya udah monitor 6K, yang range harganya juga jauh lebih mahal lagi. Selain itu, yang menurut gue juga penting dari Studio Display ini adalah simple. Karena pemakaiannya tinggal colok ke MacBook, terus nggak perlu kalibrasi manual, mau setting apa bisa dari MacBook, terus ada webcam, mikrofon, speaker yang bagus juga udah ada. Jadi nggak harus beli speaker lagi kalau misalnya di ruangan yang nggak terlalu besar. Dan perlu diingat juga kalau beli speaker itu kan berarti makan space juga di desk setup kalian dan belum lagi kabel-kabelnya. Jadi Apple Studio Display ini monitor yang simple, nggak perlu banyak yang diutak-atik. Tapi gue sejauh ini sangat terbantu ada Studio Display karena mau edit foto atau video itu jadi nyaman banget dengan layar yang lebih besar, tapi dengan konsistensi warna seperti di layar MacBook. Kalau menurut teman-teman gimana nih? Apakah Apple Studio Display ini worth it? Atau kalau misalnya kalian yang udah pakai juga, gimana nih pengalamannya? Coba share di kolom komentar ya. Oke, thank you buat teman-teman yang udah nonton sampai di detik ini. Jangan lupa untuk klik tombol like kalau kalian suka dengan video ini dan juga subscribe supaya kita bisa ketemu lagi di video-video yang berikutnya. Bye!